4.000 jam tayang langsung kelar. Pakai live streaming, emangnya bisa bang? Pakai live streaming nih, bukan video panjang, bukan video short, tapi pakai live streaming, emangnya bisa bang? Bisa banget. Gue bakal kasih tahu kepada kalian gimana sih cara kelarin jam tayang cuman pakai live streaming. Ya, nggak pakai video panjang dan nggak pakai short. Memang sih nggak begitu sangat worth it untuk cepat, tapi buat lu yang para streamer ini bakal bisa ngebantu banget. Dan kalau misalkan lu konsisten, bahkan lebih cepat daripada yang lain gitu. 4.000 jam tayang langsung cepet banget kelarnya guys. Gimana caranya? Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share YouTube Rakyat Goks. Dan gue bakal kasih tahu kepada kalian semuanya mengenai hal YouTube. Dan juga mampir ke playlist gue yang tips mulai nge-YouTube. Ya, itu banyak hal yang gue kasih tahu tentang YouTube. Ya, gue bakal ngebongkar hal-hal yang benar-benar gue belak-belakan berdasarkan pengalaman pribadi gue yang gue coba tentang YouTube. Dan gue kasih kata kunci tentang YouTube gimananya gue bakal kasih tahu. Pokoknya ikutin terus Rakyat Goks guys. Disclaimer, video ini emang nggak pakai editan ya guys. Ini nama segmennya Bayo, ya kan, bahas YouTube yo. Dan ini nggak pakai editan sengaja, dan gue pure pengen ngobrol gini aja. Seolah-olah kita lagi ngobrol. Jadi bukan konten kreator, tapi gue lagi ngobrol sama lu pada. Jadi gue makannya nggak mau pakai efek-efek biar lu tuh kayak kesana ya kita lagi ngobrol. Kita lagi asik nih ngobrol. Gue pengen ngebahas seputar ini sih guys. Live ya. Kemarin dia nanya, bang, kalau misalkan ngelari jam tayang pakai live bisa nggak? Bisa banget, malah biasanya lebih cepet sih ketimbang video panjang. Kenapa? Gini guys, jadi gue ralat ya, jadi gue salah, maksudnya live bisa lebih cepet tapi kalau lu konsisten gitu. Jadi gini, live itu kan terbagi dua, ada namanya vertikal kayak gini lurus, ada namanya horizontal kayak gini. Dan ini kalau mungkin bahasanya potret sama landscape. Nah, yang potret emang lebih menggiurkan, bisa mendapatkan viewers dan juga subscribe dan juga penonton lebih banyak lah ya kalau misalkan ini potret. Cuman landscape emang nggak begitu secepat potret ya kan, tapi dia lebih menggiurkan untuk mengejar jam tayang. Lah kok bisa bang? Nanti gue bakal bahas tentang landscape dan potret ya, tapi ini kita lagi bahas jam tayang dulu nih, kita fokus ngebahas jam tayang. Nah, jadi gini guys, jam tayang itu kan gue kasih tau lagi sebelumnya, yang belum nonton video gue yang sebelumnya nih, gue bakal kasih tau lagi. Jam tayang itu adalah kumpulan dari rata-rata durasi orang menonton, jam orang menonton, dan juga jumlah viewers guys. Ya, jadi begini saudara-saudara, misalkan ada 100 orang nonton video kalian yang durasi kalian 10 menit nih, ya kan, tonton sampai habis. Dan juga ada 10 orang nonton video kalian yang 1 jam, nonton sampai habis. Kalau secara jam tayang itu lebih banyak yang 10 orang. Kenapa? Karena dihitung juga dari orang nonton video kita berapa jam, berapa menit, dan berapa detik orang nonton. Contoh, 10 orang, kalau misalkan 10 nonton videonya sejam, 1 orang sejam, berarti kan itu total 60 aja, 60 dikali 10 ya kan, berapa menit lah gitu kan. 60 menit dikali ini kali 10. Ketimbang yang 100 orang nontonnya itu cuma 10. Biasanya itu jam tayangnya malah nggak gede guys. Malah jam tayang itu benar-benar diincar dari menit video kalian gitu. Makanya para podcast itu pada bikin yang gede-gede banget, ya kan, yang berjam-jam. Apalagi kayak misalkan contoh ya, kita ngambil Beyond Combat atau mungkin live-live yang berjam-jam. Maraton nih, kita ngambil maraton deh, maksudnya jauh-jauh ya kan, maraton level landscape dia berjam-jam. Maraton itu sehari itu 12 jam setahu gua, dia kan part 1 part 2 ya, 12 jam. Lu bayangin 12 jam itu orang nonton sebanyak itu. Jangankan jam tayang guys, itu mah orang langsung tembus itu jam tayang, gue yakin ya kan, karena dia jumlah penontonnya dan juga rata-rata orang menonton itu lebih banyak dan lebih lama nonton durasinya. Gak mungkin nonton maraton cuma sekian detik ya, mungkin 1 juta penonton maraton 10% nontonnya cuma ketika ada bintang tamunya, atau mungkin 10 menit kena kepo. Tapi kan dia udah membantu gitu guys, udah sangat, karena menitnya itulah yang sangat ngebantu guys. Jadi gini, karena menitnya banyak, YouTube tuh semakin ngegoreng dan semakin kayak apa ya, nggak tahu kenapa tuh kayak lebih naiknya lebih cepat ketimbang kayak video 10 menit gitu guys. Dan iklannya lebih menggiurkan gitu. Buat lu semua nih, gue paham banget nih, kayak streamer game atau mungkin streamer yang lain ya, atau apalah ya kan, banyak streamer sekarang ya, bisa jadi motivator atau apa ya. Buat kalian semuanya ya kan, pasti gue paham banget nih buat bikin video panjang kadang tuh diambil dari potongan-potongan ya kan.
banyak yang nanya makanya bisa atau nggak bisa, bisa banget. Jadi saran gue minimal live 1 jam, kata tuh live minimal 1 jam, minimal live 1 jam. Jadi live-nya itu 1 jam. Kenapa gue menyarankan 1 jam? Karena menurut gue setengah jam itu, gue pernah pengalaman pribadi, setengah jam itu pertama dari dolar dikit dan juga nggak begitu banyak untuk live. Tapi kalau nontonnya semakin banyak ya dolar juga banyak gitu. Dan jam tayangnya juga berpengaruh banget guys. Semakin berjam-jam itu semakin pokoknya semakin naik ya kan. Itu pokoknya minimal tuh kan 10 menit ya durasi itu. Tapi menurut gue tuh kalau untuk live tuh sejam. Video panjang menurut gue 20 menit. Jadi kalau 40 menit kalau video panjang menurut gue ya. Ini untuk kalau buat ngejar jam tayang. Nah, kenapa gue bilang harus segitu? Itu akan worth it banget ketika kalian sudah dapat AdSense. Kenapa nanti yang dulu maaf. Yang kedua, videonya jangan dihapus. Live-nya jangan dihapus. Ya gue paham pasti banyak beberapa YouTuber yang ngapus live-nya karena emang dia tuh bukan pure konten tentang live. Kita ambil contoh Ferry Irwandi, beberapa live ya ada yang disembunyikan atau apa, karena dia bukan pure YouTuber streaming gitu atau bukan streamer, tapi dia emang pure video-video ngebahas tentang banyak hal-hal tentang pendidikan atau hal-hal tentang politik dan semacamnya gitu. Nah, gue penonton setia dia, makanya gue tahu dia gitu. Jadi kalau buat kita nih youtuber ecek-ecek nih, kroco kita nih termasuk saya, live-live-nya tuh jangan disembunyikan, tapi disiarkan ulang aja. Karena apa? Nanti itu akan ngebantu ketika nanti emang orang mau nonton lagi atau gimana. Apalagi kalau kita lagi sebaton nih, kita nggak kita sembunyikan tuh, kita nonton, kita upload sebaton. Kayak gue lagi sebaton nih, itu bakal bener-bener ngebantu banget ketika nanti siaran ulang guys. Jadi viewers kalian semacamnya itu akan berpengaruh banget, dan itu akan berpengaruh banget kalau kalian sudah AdSense, ada dapat dolar. Karena apa? Nanti ketika kalian udah dapat dolar, otomatis itu akan menjadi ladang duit. Apalagi buat kalian, misalkan kalian tiba-tiba jadi YouTuber gede ya kan, terus orang-orang pada nonton video-video lama kalian, ya itu video-video lama kalian itu akan menjadi investasi kalian ketika nanti kalian dapat dolar guys. Dan orang-orang yang nonton misalkan 1 juta orang, tiba-tiba itu awal video 100 orang doang, tiba-tiba kan udah sukses nih, tiba-tiba 1 juta orang itu akan kembali lagi untuk nonton video lama yang berjam-jam, itu akan menjadi dolar yang sangat gede. Makanya kenapa banyak podcast yang 1 jam, karena lebih menguntungkan 1 jam guys. Emang selain kita ngebahas tentang edukasi, ngobrol, pesan-kesannya, tapi di situ mengejar dolarnya lebih gede lagi ketimbang video yang 10 menit. Makanya banyak sekarang yang orang bikin podcast atau bikin storytelling karena lebih mudah dan lebih gampang dan lebih menggiurkan. Karena kalau bikin video film pendek sejam itu kan makan waktu dan makan budget ya kan. Tapi kalau podcast emang makan budget juga dan makan banyak waktu juga. Cuman dia setidaknya lebih, meskipun effortnya bukan effortnya lebih, teman lebih fleksibel, bukan lebih simpel, lebih fleksibel aja, mempermudah kita untuk ini apa namanya ngejar jam tayang guys. Ya jadi buat kalian semuanya, emang kalau mau benar-benar cecer jam tayang, silakan cecer aja jam tayang kalian dengan cara itu buat live streaming ya. Terus kalau kita ngebahas tentang hal menarik ya, desainnya harus menarik, terus thumbnailnya harus apa gitu kan, judulnya kalau bisa judulnya yang konsisten aja sih, kayak misalkan kayak gue Subaton bla 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 ya kan, itu nanti akan mudah untuk mencari guys, akan mudah banget memperbantu kata kunci kalian orang mencari live streaming kalian gitu. Ya, contoh waktu itu gue live jor-joran tuh, gue live dulu 12 jam 7 jam, paling kecil gue 5 jam dulu untuk mengejar jam tayang. Dan alhamdulillah, jadi gini, selain orang nonton siaran ulangnya, tapi ketika orang lagi nonton, misalkan kalian lagi live 5 jam, ada 3 orang nonton 5 jam, ya kan, itu akan ngebantu banget. Apalagi contoh ya, kayak gue jujur ya, kalau misalkan gue lagi live streaming, pasti ada satu akun gue untuk gue tonton untuk jadi live chat. Nah, misalkan kalau gue live 12 jam, berarti kan satu akun itu nonton 12 jam. Setidaknya di satu akun itu. Terserah kalian mau nonton 3 akun, 4 akun, 5 akun. Tapi itu terserah kalian. Gue nggak menyarankan. Maksudnya tapi itu cara sehat juga, itu bukan cara curang. Itu nggak masalah untuk ngebantu ngedorong view kita keangkat. Karena apa? Live streaming itu pertama harus di komen dulu biar rame gitu live chatnya. Gitu loh guys. Tapi konsisten live juga bakal ngaruh guys. Kayak misalkan live terus, ya itu akan lebih ngaruh gitu, akan lebih cepat gitu. Makanya kalau misalkan mau ngejar jam tayang, bener-bener live-nya minimal sejam, kalau bisa di atas sejam. Wah itu lebih gokil lagi, lebih sembria lagi, lebih gokil guys, lebih cepat viewersnya, jam tayangnya gitu. Jadi bakal bener-bener cepet ngejar jam tayangnya. Ya terserah kalian mau nyuruh orang-orang nonton ya gimana. Misalkan kayak contoh ya, kalau misalkan gue sih biasa dulu nyuruh teman-teman gue cari 10 orang,
tonton dong live gue ketika gue lagi live, biar kedorong komen dong, komen naik semacamnya. Akhirnya lama-lama ada yang nonton. Makanya kalian live lah yang sebenarnya kalian mungkin, yang sebisa kalian mungkin. Jangan dipaksain juga guys, coba dulu aja, turun aja dulu. Kayak misalkan kalian mau main FF, ML atau apa, turun aja dulu, nggak usah mikirin kayak setupnya harus punya mic. Dulu tuh gue nggak pakai mic, dulu tuh gue kalau kalian nonton live gue pakai mic headset yang 15.000, terus gue masih jelek banget, terus webcam gue masih jelek banget, masih acak adul, masih bener-bener ini. Sekarang kan alhamdulillah udah tipis-tipis. Gue juga masih banyak kurang setup ya guys. Penonton tuh pasti tuh selalu mencari kekurangan kita guys, jadi emang kita tetap harus belajar aja terus. Jadi jangan ngerasa cukup, jangan ngerasa puas gitu ya kan. Kayak misalkan dulu gue nggak pakai green screen, dulu gue nggak pakai mic, dulu nggak pakai ini. Bang lu pakai mic, udah pakai mic. Bang lu pas gini gue udah pakai ini. Bang lu pas gini gue pakai ini. Akhirnya semua hal ya, karena gini, kita emang sebenarnya kita pengen banget guys, sebagai gue paham sebagai streamer, gue pengen banget kayak ngasih yang terbaik, kayak misalkan dari mic atau mungkin dari apa. Cuman kan permasalahannya karena kan budget kita nggak ada, karena kan kita nggak bisa balik modal juga ya kan. Kita emang benar-benar di awal itu kan kita benar-benar pure konten, ya udah konten kayak ada yang nonton alhamdulillah, nggak nonton ya alhamdulillah gitu, gitulah. Tapi kalau yang mau ngejar jam tayang, fokus aja konten, jangan terlalu ngejar banget jam tayang, karena kan jam tayang itu kan hitungnya 2 hari sekali ya. Jadi jangan langsung perhitungannya per bulan aja, atau per minggu deh, minimal per minggu, untuk mengestimasi apa sih namanya, jadi tolak ukur kalian gitu. Jadi jangan baru live 2 jam 3 jam langsung cek panik, aku dikit banget semacamnya gitu. Ada evaluasi ya guys gitu. Evaluasi hariannya bukan untuk ngejar jam tayang, tapi untuk viewersnya kenapa dikit gitu. Berarti kan banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya begitu guys. Jadi kalau misalkan ada yang hal-hal yang ini ya kan, bisa diperbaiki lah. Buat kalian semuanya, thank you banget udah nonton ini. Jangan lupa mampir ke playlist gua yang apa tentang YouTube ya kan, cara YouTube itu ada yang bio tuh, gue bahas, gue bakal kulik-kulik. Buat kalian semua yang penasaran apa-apa yang mungkin diganjel di hati kalian para YouTuber baru, bisa komen di bawah aja guys. Kayak misalkan cara naikin subscribe bang, cara ini gimana bang ya kan, bisa komen di bawah. Gue bakal ngebantu sebisa gue mungkin. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.